Sebelum kita membuka pertemuan kita pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian Aqsa kita, Al-Quran Sunnah Solution, dalam sesi berdiskusi, bertanya jawab dari persoalan-persoalan yang teman-teman sampaikan, baik di platform media sosial kami, di Instagram, di IG, ataupun beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ada baiknya kita bermohon kebaikan, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus dalam suasana duka cita. Kita tentunya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, khususnya atas wafatnya pada pagi hari ini pukul 8:38 guru kita tercinta, ulama karismatik, sahabat kita, keluarga kita, yaitu Syekh Ali Jabir. Dan kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan segala yang terbaik untuk amal soleh yang telah beliau tenun, memberikan cahaya Al-Quran kepada beliau di alam kubur beliau, memuliakan beliau saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan mahkota kebaikan dari Al-Quran yang senantiasa beliau ajarkan, dari pahala-pahala yang mengalir dari murid-muridnya, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmat Allah yang tertinggi, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan puncak dari semua itu, semoga kita pun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibersamakan kembali dengan beliau dan dengan orang-orang terbaik yang Allah pilih dalam berkehidupan di muka bumi ini. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian, ada baiknya kita melihat kembali pada diri kita, memperbaiki keadaan hidup kita, dan melihat dalam suasana kehidupan kita. Betapa banyak kami perhatikan, Masya Allah, ya, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ajal yang telah diatur. Tapi nampaknya jika kita belajar lebih dalam untuk memahami hikmah kehidupan, teman-teman sekalian, manfaatkan betul setiap waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki diri dan menenun amal saleh sebagai bekal persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Saya coba berdiskusi dengan beberapa ulama, beberapa ustadz, beberapa kalangan, dan kita melihat dari suasana COVID saja, kalau ditarik dari setahun ke belakang kurang lebih sampai dengan saat ini, tidak sedikit bahkan para ulama yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ulama yang biasa-biasa, ulama yang kadar ilmunya sangat dimuliakan, sangat diketahui, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Belum ditambah dengan orang-orang saleh, ada di antara mereka ahli Quran, di antara mereka bahkan ahli ibadah dan sebagainya, dan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus di antara para ulama, ada spesifik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyampaikan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berkehendak kemudian tidak akan mengambil satu pengetahuan, satu ilmu, langsung mengambilnya dari seorang hamba. Artinya langsung menarik. Misalnya ilmu tafsir diambil sehingga nggak ada lagi yang bisa belajar ilmu tafsir. Ilmu hadis diambil sehingga tidak ada lagi yang bisa belajar ilmu hadis. Bukan demikian, tapi biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama-ulama di bidangnya. Maka para ulama yang ahli tafsir sedikit-sedikit kemudian ada yang wafat, ahli hadis kemudian ada yang wafat, ahli fiqih ada yang wafat, dai-dai yang baik ada yang wafat. Sehingga dengan itu, dalam keadaan demikian, kalau orang tidak mempersiapkan diri, mengevaluasi dirinya, menyiapkan lebih baik, maka akan tersisa orang-orang yang tidak bisa menjadi rujukan. Ya, ilmunya kemudian tidak mumpuni, fatwa-fatwanya tidak didasarkan pada dalil-dalil pemahaman yang benar. Dari situ kemudian terjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, yaitu muncul orang-orang memberikan fatwa yang tidak punya dasar, tidak punya pengetahuan, bahkan di antara fatwanya bertentangan langsung dengan nas-nas agama. Ya, bertentangan langsung dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. Pada saat itulah muncul orang-orang demikian sehingga mereka tersesat dan berpotensi menyesatkan banyak orang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keadaan yang demikian. Ada baiknya kita menyiapkan teman-teman di keluarga, ya, didik betul anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Niatkan satu di antara mereka menjadi ulama, jadi ahli Al-Quran, ahli tafsir, ahli hadis. Mudah-mudahan di antara kita dimuliakan oleh Allah dengan hadirnya perbaikan-perbaikan, tokoh-tokoh baru yang menggantikan dengan kapasitas ilmu yang lebih baik, dan dengan itu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali karena kaidah kehidupan kematian diikat dengan satu tujuan yang sangat penting. Quran surah ke-67 Al-Mulk di ayat yang kedua tegas Allah menyampaikan, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menjadikan, ya, kematian, kehidupan itu. Kalau kita lihat dalam porsi sederhana aktivitas kehidupan kita, skema kehidupan kan kita lalui pada dasarnya dari kita beraktivitas hidup dulu, kemudian meninggal, ya, hayat, kemudian
maut, ya, wafat gitu. Tapi di ayat ini sangat menarik. Ada takdim wa ta'khir. Maut didahulukan, kemudian hayat diakhirkan. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Bisa Allah menyampaikan misalnya huwallazi khalaqal hayata wal maut. Tapi kenapa di antara hikmahnya Allah berfirman menegaskan maut didahulukan takdim, huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Ini kaidah takdim wa ta'khir untuk memberikan kesan kepada kita bahwa haya kenapa diakhirkan? Karena umumnya manusia selalu ingin berharap kehidupan itu lebih panjang, di akhir sampai panjang. Karena itu kalimat hayat ada alifnya. Ya, ini di ilmu bahasa ya. Dan kita bisa melihat nanti kepada kaidah tafsir. Seakan-akan manusia itu hampir tidak ada secara umum yang ingin cepat meninggal. Inginnya diberi waktu lebih panjang lagi, lebih panjang lagi. Secara umumnya demikian. Tapi tanpa disadari, harap-harap kita hidup lebih lama. Ini ada harapan, ini kondisinya sudah lebih baik, ini kondisinya sehat, ini bagus. Ternyata maut bisa datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Maut bisa datang lebih cepat dari apa yang tidak kita kira. Karena itu teman-teman sekalian, selalu menghadirkan pada diri kita setiap kesempatan, setiap saat kita bisa berpulang. Karena itu manfaatkan setiap waktu yang Allah berikan pada kita untuk beraktivitas. Waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas disebut dengan asr namanya. Ada Quran surah Al-Asr, surah 103. Wal asr. Kata Allah, demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Ya, Allah bersumpah dengan setiap kesempatan yang diberikan pada manusia untuk beraktivitas. Dan nama manusia yang menggunakan kesempatan ini untuk beraktivitas disebut dengan insan namanya. Jadi setidaknya dari beberapa nama yang disebutkan dalam Al-Quran, ada Bashar, ada Al-Ins, ada An-Nas, ada Bani Adam, ada Al-Insan. Jika disebutkan nama Al-Insan atau Insan, ini menunjuk pada penamaan manusia yang menunjukkan pada totalitas aktivitasnya dari kesempatan, waktu yang diberikan oleh Allah untuk mengisinya dengan aktivitas itu. Maka perhatikanlah bagaimana detailnya diksi Al-Quran. Wal asr, demi setiap waktu, kesempatan yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Innal insana, sungguh setiap manusia yang mengisi waktu untuk beraktivitas itu lafi khusr, ada kecenderungan di antara mereka mendapatkan kerugian. Diberikan oleh Allah modal ya untuk bertransaksi dengan aktivitas, ya untuk bertransaksi berniaga dengan setiap kegiatan yang bisa kita kerjakan. Dikasih 24 jam dalam sehari, kan 7 hari dalam sepekan. Gunakan. Ya, bagaimana setiap aktivitas ini punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aktivitas dalam bahasa Arab, perbuatan disebut amal namanya. Ketika amal itu punya nilai di sisi Allah, dianggap baik oleh Allah, itu disebut saleh namanya. Karena itu Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya, orang-orang ini yang beraktivitas ini berpotensi mungkin rugi. Dia tidak bisa berniaga dengan baik dengan modal yang diberikan. Dikasih 24 jam, ya, yang digunakan baiknya cuma 4 jam, cuma 8 jam, ya kan? Mohon maaf cuma 10 jam, berarti 14 jamnya sia-sia, nggak ada nilainya gitu kan. Nah, ada orang-orang yang menjadikan aktivitas ini punya nilai. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang mengisi 24 jam diberikan ini dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada Allah. Jadi punya iman itu sudah modal yang paling utama. Tapi bagaimana menunjukkan kepada Allah bahwa kita punya iman? Mengeceknya seperti apa? Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita bukan dari kalangan manusia yang rugi? Seperti apa melihat kekuatan iman kita, kebenaran iman kita? Maka seperti sering kita bahas, kita ulas dalam setiap kesempatan Aqsa khususnya, iman itu bisa dicek, dilihat dengan amal soleh, dengan pembuktian. Karena itu ada kalimat langsung yang menyertainya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka kita biasakan mengisi aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan amal soleh. Karena itulah Allah berikan petunjuk melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk pada kita bagaimana menata setiap aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi sehingga dia bisa punya nilai di hadapan Allah, punya amal soleh, menjadi ibadah. Maka disertakanlah bimbingan dalam setiap aktivitas kita. Silahkan Anda cek, semua aktivitas kita itu punya bimbingannya dalam bentuk doa. Doa itu, sekali lagi, sering saya tegaskan, bukan hanya kalimat yang menjadikan secara formalitas aktivitas menjadi ibadah, tapi sekaligus memiliki petunjuk-petunjuk di dalamnya yang mengandung makna, penunjukan, dan bimbingan bagaimana menjalani aktivitas yang akan kita kerjakan. Karena itu setiap doa yang kita bacakan dalam aktivitas-aktivitas tertentu itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Karena petunjuknya pun tidak sama, pekerjaannya berbeda, petunjuknya pun tidak sama. Bangun tidur kita ada doanya. Antara bangun tidur dengan akan tidur, doanya berbeda. Karena bangun tidur memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya bangun.
ya dari pembukaannya, misalnya di Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menginap di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, ingin mengamati bagaimana Nabi bangun malam harinya untuk menunaikan ibadah tahajud itu. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima makna adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu, tidak langsung kemudian bangkit atau beraktivitas, duduk dulu, menenangkan dirinya. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi, maka beliau menghapus bekas ngantuknya dengan bagian tangan yang bersih, diduga bersih. Ya, bisa dengan misalnya bagian jemari yang ini atau dengan punggung tangan seperti ini yang diduga bersih, dia hilangkan dulu. Beliau hilangkan bekas kantuknya sehingga ada kesadaran. Ya, baru setelah ada kesadaran itu beliau bacakan kemudian faqara khawatim surah Ali Imran, membacakan ayat-ayat terakhir yaitu 11 ya ayat 190 sampai ayat 200 surah Ali Imran, kemudian membaca doa bangun tidur itu. Nah, ini petunjuk lagi. Ya, itu yang ada di Al-Bukhari nomor hadis 181 itu, ya, dari Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma. Mereka menyampaikan ketika Nabi bangun dari tidur, maka Nabi membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.